Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 8. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi garis singgung lingkaran. Untuk materi pembahasannya sudah ada di video-video sebelumnya, silahkan dicek lagi ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas soal mengenai garis singgung lingkaran. Nah, untuk soal yang pertama di sini ada soal pilihan ganda. Oke, pilihan ganda ya. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah A. Garis G memotong lingkaran, B. Garis L menyinggung lingkaran, C. Garis L memotong lingkaran di satu titik, D. Garis G menyinggung lingkaran di dua titik. Pernyataan di pilihan gandanya ini menggambarkan yang ada pada gambar ini ya. Ini gambarnya. Yang ditanya di sini adalah yang tidak benar. Yang tidak benar itu berarti kita disuruh mencari yang salah. Nih ya, kalau tidak benar itu berarti kita disuruh mencari yang salah. Oke, kalau gitu kita baca aja pilihan per pilihannya, kita cocokkan dengan yang ada di gambar. Kita lihat yang A. Garis G memotong lingkaran. Oke, garis G itu yang mana? Ini ya, garis G. Garis G memotong lingkaran, betul tidak? Ya, betul sekali, karena dia melalui bagian daerah lingkaran ini ya. Di sini nih, melewati garis AB ini. Artinya garis G memotong lingkaran. Jadi yang A ini benar ya. Betul. Terus yang B, garis L menyinggung lingkaran. Oke, garis L itu yang ini, menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung itu dia hanya menempel saja kepada lingkaran. Artinya dia memotong lingkaran di satu titik. Ya, kalau menyinggung itu berarti dia memotong lingkaran hanya di satu titik saja. Nah, titiknya ini kemarin disebut dengan titik singgung. Oke, penjelasan lebih lengkapnya ada di video sebelumnya ya. Kemudian yang C, garis L memotong lingkaran di satu titik. Betul kan, tadi baru saja kita bahas bahwa garis L ini memotong lingkaran hanya di satu titik, yaitu titik C. Sehingga karena dia hanya memotong di satu titik, kita sebut garis L itu menyinggung. Titiknya ini disebut dengan titik singgung. Berarti ini tadi betul, garis L menyinggung lingkaran, dan garis C, yang C, garis L memotong lingkaran di satu titik, betul ya. Berarti otomatis yang salah yang D. Oke, berarti jawaban yang harusnya kita pilih D sih sebenarnya. Coba kita cek dulu sama gambar, benar apa tidak. Garis G menyinggung lingkaran di dua titik. Hei, lihat di sini kalimatnya. Kata-kata yang digunakan di sini. Garis G menyinggung lingkaran di dua titik. Garis G memang di lingkaran itu ada di dua titik, A dan B. Tapi kalau sudah seperti ini gambarnya, ini bukan lagi menyinggung namanya. Gitu ya. Ini sudah jelas memotong. Sudah jelas. Kalau menyinggung dia hanya Kalau menyinggung dia memotong di satu titik. Nah, sedangkan kalau menyinggung di dua titik itu udah bukan menyinggung lagi, dia udah memotong. Ini sudah memotong kalau di dua titik ya, bukan menyinggung. Oke, itu soal nomor 1, semoga bisa dipahami. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2, sudah saya tuliskan di kertas ini. Soal nomor 2 ini masih soal pilihan ganda, yang kalau kita lihat dari gambarnya ini berkaitan dengan garis singgung. Kok ditulis di sini? Sorry. Garis singgung persekutuan, dalam. Nah, maaf itu gambarnya agak meleot soalnya tadi ada sedikit
gangguan gitu ya. Jadi mohon dimaklumi, anggap saja ini benar-benar lingkaran yang perfect. Nah, yuk kita baca dulu soalnya supaya kita bisa tahu maksud soal ini pengennya kemana. Oke, pada gambar di bawah ini ya, oke. Jika panjang AB 39 cm, kita tulis saja supaya lebih mudah ya. AB itu berarti ini A, B, jarak antar dua jari-jari, berarti ini panjangnya 39 cm. PQ 36 cm. PQ itu berarti dari sini ke sini. Ini adalah panjang apa coba? Betul, ini adalah garis singgung lingkaran. Kenapa garis singgung? Jelas karena dia adalah garis yang menyinggung lingkaran. Menyinggung doang, titik singgungnya yaitu di sini P dan yang di sini Q. Tuh ya. Dan panjang AP 7 cm lebihnya dari BQ. Nah, ini agak aneh ya panjang AP ini karena nggak cuma angka, tapi di sini masih ada embel-embelnya nih. AP itu 7 cm lebihnya dari BQ. Apa itu artinya ya? 7 cm lebihnya dari BQ. Jadi misalkan ada BQ itu panjangnya BQ gitu ya. Misalkan ada BQ, maka AP itu lebih 7 cm. Berarti diapain BQ-nya? Ya, betul, ditambah 7 cm. Jadi panjang AP bisa kita tulis dengan seperti ini. Ini tuh artinya panjang AP 7 cm lebihnya dari BQ gitu. Jadi kalau misalnya BQ 5, ya berarti AP 12. Karena 5 ditambah 7 12. Artinya panjang AP itu lebih 7 cm dari panjangnya BQ. Kalau BQ 5 otomatis lebih 7. Kalau lebih 7 berarti ditambah 7. 5 tambah 7 12. Seperti itu ya gambarannya. Nah, sekarang kita kembali ke soal apa yang ditanya. Maka panjang jari-jari lingkaran B adalah. Nah, yang ditanya adalah panjang jari-jari lingkaran B. Jari-jari lingkaran B itu yang mana? Lingkaran B itu yang ini. Berarti jari-jarinya adalah BQ. Tuh, jari-jarinya adalah yang ini, BQ. Jari-jari lingkaran B adalah BQ. Jari-jari lingkaran B adalah BQ. Ini yang ditanya. Oke, kalau mengerjakan garis singgung persekutuan dalam, kemarin caranya gimana? Kita bisa tarik garis yang sejajar dengan garis AB boleh. Jadi garis AB ini boleh kita geser ke bawah, sejajar gitu ya dengan garis AB sendiri. Atau garis PQ kita geser sejauh sampai sini, dari sini ke sini kita geser. Boleh, terserah mau yang mana. Oke, kita geser yang AB saja ya. Berarti kita gambarkan misal seperti ini. Kita gesernya tuh sejajar. Artinya jaraknya ini selalu sama. Ini ke sini sama, ini sama, ini sama, ini sama, dan sampai ke sini juga sama. Oke, maaf nih kalau agak kurang lurus. Nah, karena ini pergeseran dari sini ke sini ya. Berarti ini bisa saya tulis B aksen aja gitu ya. Karena kan cuma digeser aja perpindahan. Berarti sini B aksen. Jadi panjang dari sini ke sini BB aksen itu akan sama dengan AP. Betul. Ini nanti sama saja dengan AP. Kenapa? Kan tadi cuma digeser sejajar. Kalau sejajar itu pasti jaraknya sama. Oke. Nah, terus di sini ada PB aksen. PB aksen ini panjangnya sama dengan AB, betul. Sama dengan AB karena kan tadi cuma digeser. Digeser tuh artinya cuma mindah, tidak merubah panjangnya. Berarti di sini panjangnya 39 cm. Sama dengan AB. Oke, supaya lebih mudah kita gambarkan segitiga siku-sikunya saja ya. Ini kan di sini ada segitiga siku-siku. Oke, kita kasih nama di sini berarti P, di sini Q karena di siku-sikunya di Q ya. Berarti di sini adalah yang B aksen. Segitiganya ini P, Q, B aksen. P, Q, B aksen ini ya. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui PQ panjangnya 36.
PB aksen panjangnya 39. B aksen Q? B aksen Q? Oke, karena di sini masih ini belum diketahui, ini juga belum diketahui, maka ini kita misalkan saja X gitu ya. Ini kita misalkan X. Berarti untuk mencari X ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Oke, karena di sini menggunakan segitiga siku-siku. Gimana teorema Pythagorasnya? Oke, kita pindah ke sini ya. Nah, untuk mencari X, berarti X kuadrat sama dengan, lihat, X itu sisi apa? Sisi tegak ya, bukan sisi miring. Berarti kalau sisi tegak pasti dikurangi. Berarti yang di depan ini pasti sisi yang paling panjang. Siapa sisi yang paling panjang? Yaitu di sini yang sisi miring, 39. Berarti 39 kuadrat dikurangi 36 kuadrat. Oke, yuk hitung yuk. Siap-siap, silahkan dihitung. 39 kuadrat itu hasilnya berapa? 39 kuadrat hasilnya adalah 1521. Sip. 36 kuadrat hasilnya 1296. Oke. Jadi kalau matematika itu ya kalian harus rela berkorban untuk menghitung ya. Jangan malas. Karena semakin kalian malas nanti semakin nggak bisa. Jadi pokoknya sesulit apapun angkanya hitung gitu ya. Oke, sekarang dikurangi 1521 dikurangi 1296. Maka hasilnya 225. Pintar. Oke, nah sekarang di sini masih kuadrat. Gimana cara menghilangkan kuadrat? Kalau kuadrat cara menghilangkannya dengan di akar. Akar dari 225 adalah 15 cm. Oke. Ketemu X-nya 15. Nih guys, X-nya 15. B aksen Q itu panjangnya 15. 15 ini panjangnya siapa tadi kalau kita lihat di gambar? Betul. Jadi B aksen Q itu atau yang kita sebut X itu adalah panjang gabungan ini dan ini ya. Oke, kita tulis B Q ditambah dengan BB aksen. BB aksen tadi siapa? AP ya, sama dengan ini. AP gitu. Berarti B aksen Q itu X ya tadi, X sama dengan BQ. BQ-nya yang akan dicari ya, berarti kita tulis dulu BQ ditambah AP. AP tadi siapa? Nih, AP itu adalah BQ ditambah 7. Kita masukkan AP, kita ganti dengan BQ ditambah 7. Oke, kita masukkan yang sudah kita ketahui. X, ya kan? Tadi kan kalian sudah nyari X itu panjangnya 15. Berarti di sini kita ganti 15 sama dengan aljabar nih, BQ ditambah BQ. Jenis BQ tambah BQ berarti 2BQ ditambah 7. Oke, karena yang mau kita cari BQ ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kita pindahkan ke ruas kiri karena yang dicari di kanan. Apa ya? Oke, kita pindahkan. Kalau dia pindah ke ruas kiri berarti tanda plusnya kita rubah jadi min. 15 dikurangi 7 sama dengan 2 dikali BQ. 15 dikurangi 7 berapa? 8 ya. 8 sama dengan 2 dikali BQ. Oke, sekali lagi yang mau dicari BQ, berarti 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Karena di sini perkalian pindah maka dia menjadi pembagi. Berarti di sini jadi 8 dibagi 2 sama dengan BQ. Berapa BQ? Berarti BQ-nya adalah berapa tuh? 8 dibagi 2, 4 cm. Oke, ketemu ya sepertinya karena yang ditanya adalah jari-jari lingkaran B. Jari-jari lingkaran B tadi adalah si BQ. Betul. Oke, jadi bisa kita simpulkan. Jadi jari-jari lingkaran B atau BQ adalah 4 cm. Oke, kesimpulannya nyelempet di sini. Nggak apa-apa ya. Oke, berarti dari pilihan A, B, C, D kita pilih opsi yang A. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Terima
Terima kasih atas perhatiannya.